Jazakillah khair. Nah, ya kebanyakan masyarakat kita itu berpikir bahwa orang yang lebih kaya daripada kita itu banyak uangnya gitu loh, Ustazah. Oh mungkin dia ingin gitu, ada kayak penyakit hasad itu biasanya Ustazah kalau kita melihat orang lebih kaya atau sukses daripada kita gitu kan. Itu pertama, solusinya bagaimana menghadapi perasaan-perasaan yang begitu. Terus yang kedua, banyak yang berpikir juga bahwa lihat tuh ahli maksiat, tapi kok semakin kaya gitu loh, sementara kita ahli ibadah, subhanallah, siksa terus ekonominya gitu. Bagaimana solusinya? Jazakallah khair. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah, ini pertanyaan mewakili kita semuanya ya, insya Allah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, subhanallah, kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, hendaklah memiliki hati yang bening. Hati yang bening. Karena orang-orang yang mempunyai hati yang bening, hati yang salim, hati yang selamat dari yang namanya hasad, itu akan Allah panggil kelak ya di akhirat nanti, khusus golongan orang-orang yang dia memiliki hati yang bening ya. Maka Allah akan panggil dia untuk bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah. Nah, untuk memiliki hati yang bening ini, maka yang kita pinta adalah ketika kita melihat ada orang diberikan nikmat oleh Allah, maka seharusnya kita doakan dia. Doakan. Kita doakan barakallahu fi amwalik. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hartamu. Kalau kita lihat ada kawan kita diberikan oleh Allah, misalnya anak-anak yang solih dan salihah, kita juga mendoakan, atau anak yang cerdas, masya Allah, kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk anak keturunanmu. Itu yang seharusnya kita lakukan, bukan kita malah justru hasad, malah justru kita dengki. Karena ketika kita dengki kepada orang lain, ketika kita hasad kepada orang lain, itu sesungguhnya tidak akan mendatangkan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Orang yang suka hasad kepada orang lain, orang yang suka dengki kepada orang lain, itu sejatinya waktu dia habis untuk meladeni orang, untuk memikirkan orang, ya. Dan waktu kita di dunia ini terbatas. Subhanallah, kalau kita lihat ya, satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Maka ketika orang diberikan jatah oleh Allah usia 60 tahun misalnya ya, karena kata Rasulullah SAW, umur kebanyakan mayoritas umur anak Bani Adam umatku, kata Rasulullah SAW, itu antara baina 60 ila 70, 60 sampai 70, dan ada yang lebih dari itu tapi tidak mayoritas. Maka ketika tahu umur yang Allah sediakan itu sangat-sangat sedikit ya, jangan gunakan untuk kita membenci orang lain, jangan kita gunakan untuk hasad kepada orang lain. Apalagi yang kita hasadi itu adalah harta yang tidak akan kita bawa mati ya. Karena sesungguhnya hal yang demikian akan menghabiskan energi kita ya. Orang yang suka hasad, berawal dari hasad, itu lama-kelamaan nanti fisiknya juga akan sering sakit ya. Karena yang ada dalam pikiran dia tidak bersyukur kepada Allah. Yang ada dalam pikiran dia adalah kenapa kok dia diberikan ini oleh Allah, saya tidak. Semua telah Allah gariskan, semua telah Allah takdirkan. Maka yuk kembali lagi kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, kemudian ya, pertanyaan yang selanjutnya yang kedua ya, ada orang berpikir bahwasanya ada orang dia tidak beriman kepada Allah tapi dia diberikan harta yang banyak. Itu seperti apa? Nah, jadi teman-teman, Allah itu ketika memberikan harta kepada anak Bani Adam, itu Allah sedang menguji. Apakah dia termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan mendekatkan diri sebanyak-banyaknya kepada Allah, atau dia justru orang yang bermaksiat kepada Allah? Kalau dia termasuk orang yang bermaksiat, tenang, dia bisa ambil apapun ya. Kalau apapun yang Allah berikan dia gunakan sebanyak apapun, terserah dia, tapi tetap di akhirat ada yang namanya pengadilan Allah. Sama ketika kita masuk supermarket nih ya, kan kita masuk nih bareng-bareng ke supermarket.
Maka setiap pembeli dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Tapi ingat, di ujung sana ada kasir yang meminta untuk ada kasir yang minta kita untuk bayar dari apa yang telah kita ambil dari supermarket. Maka ketika kita melihat teman-teman, ada orang yang dia semakin kaya, padahal dia semakin dia bermaksiat kepada Allah, itu namanya kalau dalam Islam istidraj. Jadi Allah berikan kesenangan, kenikmatan di dunia, tapi justru Allah tidak berikan taufik untuknya dekat dengan Allah. Dan di antara orang-orang yang diberikan istidraj ini, di antaranya ya ada ciri-cirinya nih. Dia semakin banyak nikmatnya, nikmat dunia, nikmat untuk badannya. Padahal dia merasakan imannya akan terus-menerus turun. Jadi bertambah banyak hartanya, tapi bertambah banyak juga dosanya. Ini yang dinamakan dengan istidraj. Ya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepada Allah ya, agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan istidraj ini kepada kita. Karena sejatinya harta yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya. Rasulullah SAW mengatakan ya, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidaklah kaki seorang hamba akan bergerak pada hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara. Apa yang akan Allah tanya dan kita siap-siap jawabannya. Yang akan Allah tanya yang pertama adalah usia. Allah telah berikan jatah waktu kepada kita masing-masing. Dan Allah tanya, menit ini engkau gunakan untuk apa? Detik ini engkau gunakan untuk apa? Semua runut Allah tanya. Yang kedua, Allah akan tanya kepada kita tentang ilmu kita. Apakah selama ini kita amalkan? Apakah selama ini kita bagi kepada orang lain? Atau kita tidak mengamalkannya, hanya dibagikan sebagai hiasan-hiasan? Agar kita dipanggil oleh orang-orang lain, kita itu orang yang berilmu. Maka Allah akan tanya. Dan yang ketiga, Allah akan bertanya masa muda kita. Yang keempat, yang paling ngeri ya, Allah akan tanya tuh harta dari mana dan untuk apa. Tenang, semua diri kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, tidaklah ada manusia yang selamat ya dari perkara hisab ini kecuali orang-orang yang Allah izinkan untuk lolos dari hisab. Makanya kita berdoa kepada Allah nih, ya Allah, jadikanlah hamba ini golongan orang-orang yang kelak masuk surga tanpa hisab. Ya, ibu-ibu boleh berdoa ya. Karena hisab itu berat ya, semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla.